Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang dapat kita percaya dalam segala hal. Kalau mungkin pendengar sekalian bertanya, dalam hal apa Allah kita dapat dipercaya? Dalam segala hal. Kenapa kita bisa percaya dalam segala hal? Yang pertama, karena Dia mengangkat kita kalau kita jatuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ada sekarang, kalau kita jatuh kita disumpahin orang, kalau kita jatuh kita disyukurin orang, kalau kita jatuh kita diremehkan orang, kalau kita jatuh kita direndahkan orang. Tapi izinkan saya menjelaskan buat setiap pendengar sekalian bahwa Allah kita adalah Allah yang dapat kita percaya. Kenapa? Karena justru ketika kita jatuh, Dia mengangkat kita. Karena itu Alkitab jelas berkata, kalaupun kita jatuh, tidak akan kita tergeletak. Karena itu Alkitab berkata, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menjaga kita. Alkitab berkata, kita dijaganya seperti biji matanya. Dan yang luar biasa, kalaupun sampai kita jatuh, karena langkah-langkah bodoh kita, karena langkah-langkah serakah kita, karena kesalahan-kesalahan kita, kalaupun kita jatuh dan kita bertobat, kita berseru kepada Tuhan, Dia mengangkat kita. Bahkan Alkitab berkata, dari lumpur kegagalan Engkau menyelamatkan aku, dari dunia orang mati aku berseru kepadamu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Haleluya. Berarti tidak ada alasan untuk hidup Kristen putus asa, tidak ada alasan untuk hidup Kristen kecewa, tidak ada alasan untuk hidup Kristen lemah dan tak berdaya. Kenapa? Karena kalaupun sampai kita jatuh, Dia tetap Tuhan yang mengangkat kita. Asal saja kita mau bertobat, asal saja kita mau berbalik, asal saja kita mau kembali panggil namanya. Di dalam namanya ada pertolongan dan kekuatan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa Dia dapat kita percaya dalam segala hal. Karena Dia bukan hanya mengangkat kita kalau kita jatuh, tapi Dia juga menguatkan kita tatkala kita lemah. Bukankah kita ada di dunia di mana orang lemah disingkirkan, orang lemah tidak dianggap, orang lemah diacuhkan karena dianggap nggak berguna, orang ini lemah. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah Allah kita. Kita ingat betul Yesus masuk kota Yerusalem bukan mengendarai kuda sembrani, tetapi Dia naik keledai. Bicara tentang kebodohan, bicara tentang kelemahan, tapi keledai itu yang mau dipakai Tuhan. Dan itu juga menghajar kepada kita, boleh saja kita lemah, boleh saja kita bodoh, asal kita mau bersandar kepada Tuhan, mau diatur oleh Tuhan, mau dipakai Tuhan, maka Dia akan kuatkan kita. Karena itu Alkitab berkata, Tuhan akan memakai mereka yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Haleluya. Oh, kita bisa percaya kepada Dia dalam segala hal. Kenapa? Karena Dia mengangkat kita kalau kita jatuh, Dia menguatkan kita kalau kita lemah, Dia menghibur kita kalau kita susah. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita kaya banyak yang mau menghibur kita, kalau kita sukses banyak yang mau ada di sekitar kita. Tetapi tatkala engkau susah, teman yang pernah engkau tolong pun akan meninggalkan engkau. Tapi hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau engkau membutuhkan penghiburan, alamat yang paling tepat adalah Dia yang pernah mengundang kita, "Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu." Haleluya. Dia mengangkat kita kalau kita jatuh, Dia menguatkan kita kalau kita lemah, Dia menghibur kita kalau kita susah, dan yang keempat, Dia menjamin hak kita kalau kita dicurangi. Oh saudaraku, ini indah untuk menyadari, karena kalau kita mau
mau jujur, dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan kecurangan demi kecurangan. Tetapi hidup di dalam Kristus adalah hidup yang punya kepastian. Kenapa? Karena hak kita terjamin pada Dia. Artinya apa? Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, kalaupun manusia mencurangi kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pandang masalah, jangan pandang kekecewaan, jangan pandang kepahitan, tapi pandang rancangan Tuhan. Karena di balik segala peristiwa pasti ada maksud Tuhan yang indah bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Allah menjadi saksi dan menjadi hakim. Wah, luar biasa. Allah kita bukan hanya Bapa yang kekal, bukan hanya Bapa yang baik, bukan hanya sahabat yang dekat dengan kita, tetapi Dia menjadi saksi buat kita. Dia juga hakim. Bukankah dalam pengadilan dua hal ini yang menentukan? Saksi akan menentukan kebenaran dan hakim akan memastikan keputusannya. Itu sebabnya ketika Allah menjadi saksi, Dia pasti menjadi saksi yang luar biasa. Dan kalau Dia menjadi hakim, Dia pasti menjadi hakim yang adil. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Allah menjadi saksi dan menjadi hakim buat kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasalnya yang ke-31, Kejadian pasal 31 ayat yang ke-43, Kejadian 31 ayat 43, terus akan kita bahas sampai ayat yang ke-55. Kejadian 31 ayat 43 sampai 55. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 31 ayat 43 sampai 55. Di bawah judul perikop, perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak ini dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamanya Galed, kesaksian. Dan juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Mispa, berjaga-jaga. 50. Jika engkau menggaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku ini, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Luar biasa dikatakan Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Sekali lagi tadi Allah menjadi saksi antara aku dan engkau. Sekarang dikatakan Allah kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Dia mengundang makan sanak saudaranya. Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Di tengah dunia yang carut-marut seperti hari-hari ini, di tengah dunia yang tidak pasti hari-hari ini, di tengah dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan kecurangan hari-hari ini, kita dapat bangga untuk berkata bahwa Allah kita adalah saksi dan Dia hakim dalam kehidupan kita. Dan saya pelajari, menyadari bahwa Allah adalah saksi dan hakim buat hidup kita. Maka yang pertama,
kita tidak perlu membela diri. Ini penting sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalaupun kita disakiti, kalaupun kita difitnah, kalaupun kita dituduhkan hal yang menyakitkan dalam hidup kita, jangan pernah membela diri. Karena hidup Kristen hanya cukup katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Kita tidak pernah dipanggil untuk membela diri. Oh, Yusuf tidak perlu membela dirinya, Daniel tidak perlu membela dirinya, Sadrak, Mesak, Abednego tidak perlu membela dirinya, dan orang-orang yang hidupnya benar, kualitas kehidupannya akan berdiri sebagai pembela untuk membela kebenarannya itu. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kita punya saksi, kita punya hakim, yaitu Allah sendiri. Jangan perlu membela diri. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Selebihnya Tuhan yang akan membela kita. Yang kedua, menyadari bahwa Allah adalah saksi dan hakim buat kita. Maka kita tidak perlu dendam, kita tidak perlu sakit hati. Kalaupun kita diperlakukan secara menyakitkan, kalaupun kita dicurangi, kalaupun kita dikhianati, kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah buat hidup kita. Kita tetap percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Dia yang akan menjadi saksi buat kita, Dia akan menjadi hakim buat kita, Dia yang akan memberikan putusan yang tepat dan terbaik buat kita. Haleluya. Dan yang ketiga, menyadari bahwa Allah adalah saksi dan hakim buat kita, maka kita tidak perlu menghalalkan segala cara. Hidup ini pokoknya lakukan saja yang benar. Dia yang akan menghakimi, Dia yang akan menjatuhkan putusan. Karena itu selama jalan kita benar, selama jalan kita berkenan, pasti Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi ingat, menyadari Allah adalah saksi dan hakim buat kita. Yang pertama, gak usah bela diri, gak usah dendam, gak usah sakit hati, gak usah stres, dan gak perlu menghalalkan segala cara. Baru yang keempat, menyadari Allah adalah saksi dan hakim buat kita. Kita tidak perlu tertekan jika diperlakukan secara tidak adil dan secara tidak menyenangkan. Bukankah banyak orang hari-hari ini diperlakukan secara tidak adil? Bukankah banyak orang hari-hari ini diperlakukan secara tidak menyenangkan? Dan ini yang membuat banyak orang tertekan, akhirnya mulai marah, emosi, tidak bisa mengontrol diri. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, pandang Tuhan, Dia saksi, Dia akan mengatur, Dia hakim, Dia akan menentukan, dan Dia akan melakukan yang terbaik buat kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa mujizat Tuhan berlaku sempurna, sehingga kami hidup dari kemenangan lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah saksi dan hakim buat kami, sehingga kami hidup benar, kami hidup berkenan, kami menjalankan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.